Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa ni'matis siyami ramadan wa ni'matis shalah wa ni'matis silaturahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibikal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua DKM Masjid Asyakirin beserta pengurus, yang terhormat Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, adik-adik, anak-anak sekalian sidang jamaah sholat tarawih rahimahullah. Alhamdulillah malam hari ini saya jauh di timur sana, tepatnya di Nusa Tenggara Timur, di Pulau Adonara, Desa Adonara, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, NTT. Alhamdulillah malam hari ini atas prakarsa Badan Wakaf Al-Quran saya bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dengan silaturahim, lebih-lebih di bulan suci penuh barokah ini, pertama kita harapkan semoga Allah meridhoi segala amal ibadah kita, lebih-lebih puasa ini. Kedua, semoga Allah mengampuni kita semua dari dosa-dosanya ya Bapak-Bapak sekalian. Banyak dosa tidak kita ya Pak? Banyak, terlalu. Ustadznya juga lebih banyak dosa Pak ya. Karena Ustadz banyak bicara tapi belum tentu beramal. Maka mari kita semua selalu mohon kepada Allah semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan wasilah silaturahim ini semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita, sekalian menganugerahi kita rezeki yang barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit perkenalan, saya nama Arifuddin Anwar. Saya lahir dari dua keluarga berbeda, mama Katolik, bapak Islam. Sejak kecil saya Katolik, namanya Markus da Silva. Ada embel-embel Portugis ya namanya. Kemudian saya menjelang remaja masuk Islam. Saya tidak cerita proses masuk Islam, tapi salah satunya adalah saya meminta orang tua kalau masuk Islam harus belajar agama Islam. Kalau saya tidak belajar ini jadi main-mainan saja. Maka saya dikirim belajar ke pesantren Islam Al-Mu'min di Solo. Saya tamat tahun 1986. Saya kira banyak yang seusia saya mungkin di sini ya Pak. 86 tamat SMA. Terus saya bercita-cita atau saya mengambil keputusan pulang dakwah di kampung. Tentu Bapak Ibu sekalian, NTT sebagai salah satu provinsi dengan pendapatan asli daerah yang rendah di Indonesia, ini tantangan ekonomi yang berat. Di satu sisi NTT dengan umat Islam yang minoritas hanya kurang lebih 10% saja, ini juga berat Bapak-Bapak ya. Ketika kita berjuang untuk menggalakkan dana wakaf atau sedekah itu susahnya luar biasa. Bukan susah orang tidak kasih, tapi orangnya sedikit. Ya, kita lihat kalau di masjid hari Jumat saja paling-paling uang sholawatnya ya paling banyak sudah 100.000. Ini kan hal yang berat. Maka jadi dai di sana, jadi ustadz di sana harus menyiapkan segalanya. Siap pertama mental, siap ilmu, dan punya dedikasi. Sehingga dengan itu apa yang kita lakukan secara mandiri, yang kita punya, yang kita miliki, kita juga sedekah, kita juga infak, kita juga wakaf, supaya kita berjuang berjalan terus, tidak menunggu kaya. Kapan kesempatan itu ada, kita langsung melakukan. Inilah kira-kira yang saya lakukan di sana Bapak-Bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dari pesantren, tentu banyak sekali orang mengatakan ini sarang teroris ya, atau ini ekstrim atau agama baru dan lain sebagainya. Tapi kita berupaya supaya stigma negatif ini bisa hilang. Caranya bagaimana? Belajar terus. Buka buku, baca. Ternyata agama ini begitu luas, sehingga dakwah yang kita punya insya Allah mudah-mudahan sebagaimana apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Yang artinya siapakah yang perkataannya lebih baik daripada orang yang pertama berdakwah hanya untuk Allah
Allah saja, kedua beramal soleh, ketiga menyatakan dirinya sebagai muslim. Ini 3 prinsip yang saya mencoba untuk mengaplikasikan dalam diri saya, bahwa oh ternyata ketika kita dikatakan menjadi orang yang perkataannya paling baik, berarti tentu perkataan-perkataan dan pernyataan kita ini bisa diterima oleh seluruh alam semesta. Iya Bapak-Bapak ya, harusnya begitu. Maka kata Allah tadi, supaya perkataan kita ini baik, pertama dakwah itu harus semata-mata lillahi ta'ala. Singkirkan segala kepentingan. Bawalah dakwah ini dengan hati yang luhur. Bawalah dakwah ini dengan damai. Bawalah dengan kata-kata yang tidak memfitnah, tidak memprovokasi, tidak menyinggung orang lain, tidak membuat umat Islam pecah belah dengan khilafiyah dan lain sebagainya. Sepakat Bapak-Bapak? Harus begitu. Islam harus, al-Islam is solution. Islam harus datang dan memberi solusi. Tidak perlu memaksa orang. Maka ketika saya berdakwah, mungkin saya akan berdakwah di level-level agak atas. Maksud saya level atas artinya saya tidak sekedar menjadi guru ngaji. Waktu saya habis kalau saya guru ngaji di desa. Tapi saya berjalan dari kota ke kota, kampung ke kampung, desa ke desa, pulau ke pulau, kabupaten ke kabupaten, melintasi provinsi. Dan itu saya senang berdakwah seperti itu untuk menyambung silaturahmi kalangan umat Islam, termasuk para pejuang-pejuang, memberi mereka pencerahan-pencerahan pemikiran ini Bapak-Bapak. Supaya saya mengajak mereka, ayo kita tampilkan Islam ini dengan aksi-aksi kebajikan. Insya Allah suatu saat tanpa kita sadari Allah mengizinkan diberinya hidayah dan orang berbondong-bondong masuk Islam. Dan pada waktu itu kita tidak mengatakan bahwa karena saya lah sehingga orang masuk Islam, tapi kita semua memuji Allah. Masya Allah, hanya Allah sajalah yang membuat orang masuk Islam. Begitu ya Bapak-Bapak. Maka saya tidak pernah khawatir berdakwah di tempat orang Kristen. Bahkan ketika saya berceramah, suka mereka mendengar. Kenapa? Karena yang kita sampaikan itu selaras dengan hati manusia. Itulah dakwah ilallah. Jadi insya Allah tidak ada unsur kepentingan Bapak-Bapak. Maka tahu sendiri kalau kita sudah mulai terkenal, partai-partai politik pada datang Pak ya, Ustaz bisa jadi caleg dan lain sebagainya Pak ya. Wajar, saya juga mengajar kalau umat Islam harus berpolitik. Iya tidak Pak? Jangan sampai umat Islam buta politik, nanti dipolitik-politikan. Tetapi saya tidak terlibat politik praktis karena saya terlibat dalam dakwah. Saya ingin menjadi pendengar. Partai apapun mengundang saya akan hadir memberikan pencerahan. Itu prinsipnya Pak. Jadi saya bilang sama mereka, cukuplah Anda lah yang jadi DPR-nya. Saya cukup jadi DPR dunia akhirat. Gitu. Dapil saya luas Pak ya. Sampai di sini kan dapil saya. Gitu Bapak. Ini prinsip dakwah. Dan ternyata ketika kita menyampaikan dakwah semata-mata tidak ada tendensi lain kecuali mencari ridha Allah. Begitu enak sekali rasanya. Itu satu. Kedua, supaya perkataan kita menjadi orang yang punya perkataan yang baik, beramal soleh. Amal soleh apa? Bukan sekedar sholat, bukan sekedar puasa. Kita ingat ketika Allah mengatakan perintah sholat, selalu menyandingkan dengan infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dua kata yang selalu disandingkan. Sholat konsekuensinya infak, sholat konsekuensinya sedekah, sholat konsekuensinya sedekah, zakat. Ini kita cermati. Oh seperti itu. Berarti harus bertobat. Seorang ustaz, seorang dai harus berbuat. Ya Bapak-Bapak, saya juga pernah menikmati media mimbar seperti ini. Kalau di Jawa ini kan begitu selesai, biasanya DKM kasih amplop Pak ya. Insya Allah sebentar ustaznya dikasih Pak ya. Tapi kalau itu di timur sana jangan berharap Pak. Kapan dakwah akan jalan kalau kita tunggu amplop Pak? Justru ustaz yang punya amplop yang harus datang ke situ. Untuk apa? Amplop itu membiayai perjalanan ustaz itu sendiri. Bahkan ketika sampai di sana, pikirkan umatmu di situ. Apa yang Anda harus bantu mereka? Mereka orang susah. Ini yang kita lakukan. Maka Bapak-Bapak sekalian, ketika saya berjalan ke pulau-pulau itu, saya temukan salah satunya adalah banyak sekali umat Islam tidak memiliki Al-Quran. Maka saya punya cita-cita, bagaimana kita bisa mendistribusikan setiap kepala keluarga Muslim satu Al-Quran di rumah. Apa yang menyebabkan pemikiran ini Pak? Saya berpikir sederhana saja. Kalau dalam rumah kita kata sebuah hadis ada boneka-boneka dan sebagainya, malaikat tidak masuk ya, tidak masuk rumah. Alangkah baiknya di rumah itu ada Al-Quran, soal yang baca dan tidak itu kedua. Tapi kalau sudah ada Al-Quran di rumah, insya Allah malaikat akan turun di rumah itu. Apalagi kalau sudah Al-Quran ada di dalam rumah, insya Allah mereka termotivasi untuk membacanya. Kalau dia belum bisa baca, pasti anaknya yang disuruh belajar. Iya tidak Bapak? Orang tua tidak ada yang mau anaknya tidak soleh, semua orang tua maunya begitu. Maka saya berprinsip kalau di rumah itu sudah baca Quran,
Satu kampung sudah baca Quran, satu pulau sudah baca Quran, pasti pulau itu bercahaya. Kalau pulau itu bercahaya, insya Allah jauh dari bala bencana. Ya tidak Bapak-Bapak? Ada tsunami, ketika dia akan menutup pulau itu, tsunami punya mata tidak Pak? Punya mata menurut versinya tsunami. Ketika dia melewati pulau itu, dia akan berkata, aduh saya tidak sanggup menutup pulau ini, ada cahaya Al-Quran. Itu keyakinan saya. Maka saya bagaimana berusaha supaya bisa mendapatkan Al-Quran. Ketika saya menemukan TPQ anak-anaknya berebutan Al-Quran, 5 orang mengaji satu Al-Quran. Maka saya tanya guru ngajinya, kenapa anda tidak bisa beli Al-Quran untuk mereka? Dia menjawab, Ustaz, di sini susah akses mendapatkan Al-Quran yang susah. Maka saya bilang, teman-teman, ayo kita kumpul, jangan menunggu dulu. Sekarang kita mulai. Kalau anda tidak mau, orang lain akan berjuang, orang lain akan mengambil sedekah ini. Mari kita mulai. Bapak-bapak, setelah kita bagi Al-Quran dan mereka bisa mendapat, datang telepon dari berbagai tempat, Ustaz bantu kami juga, Ustaz bantu kami juga. Maka akhirnya bapak-bapak saya mengambil sikap berjumpa bapak-bapak termasuk malam hari. Tetapi saya datang pertama kali berjumpa dengan Badan Wakaf Al-Quran di Jakarta. Ketika saya sampai, saya bilang sama direkturnya, Pak, saya mau wakafkan kapal saya. Tolong kapal ini direnovasi, jadilah kapal wakaf, dan saya pakai untuk berdakwah di Indonesia Timur, sekalian kita bawa Al-Quran bagi masyarakat. Begitu bapak-bapak sekalian. Maka alhamdulillah tahun 2013, ketika saya datang 2010, 2013 launching kapal dakwah nelayan NTT. 2014 kita mulai memantarkan 1000 Quran, selanjutnya sampai 2000, 4000, 10.000, 20.000, 40.000. 2021 kemarin kita sempat menggalang 100.000 Al-Quran untuk NTT, terhimpun 110.000 Al-Quran bapak-bapak sekalian. Alhamdulillah sepanjang ini sudah 700.000 Al-Quran yang saya distribusikan di wilayah Indonesia Timur. Subhanallah. Semoga ini termasuk wakaf dan sedekah bapak-bapak sekalian. Begitu bapak. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan ini saya menghimbau kepada kita semua, mari hidupkan sedekah, hidupkan wakaf. Saya datang pada malam hari mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak. Boleh jadi selama ini bapak-bapak yang telah mewakafkan melalui Badan Wakaf Al-Quran. Terima kasih ya Pak, Ibu di belakang. Semoga Allah meridhai amalan-amalan bapak-bapak dan melipat gandakan pahalanya. Amin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu Al-Quran BWA hanya 100.000, tapi luar biasa. 100.000 itu sudah bisa untuk mencetak Al-Quran. 100.000 itu bisa membiayai badan amilnya. 100.000 itu membiayai kami yang mendistribusikannya. Kenapa harus dibiayai Pak? Al-Quran yang Al-Quran wakaf tidak sekedar kita kirim melalui ekspedisi Pak, tapi kami harus menerima, karena ini ada syaratnya, harus ada nazir, harus ada ikrar wakaf, ada sigotnya. Maka ketika kami mengantarkan Al-Quran bapak-bapak ini sampai ke pelosok-pelosok, kami harus berjumpa dengan orang yang menerima manfaat ini, dan kami serahkan dia sebagai nazir. Berikutnya kami ucapkan kepada dia, Bapak, atas nama para wakif, kami serahkan sekian Al-Quran untuk Bapak. Siap terima? Dia jawab, siap Pak. Baru kami serahkan Al-Quran. Seperti itu Bapak caranya. Maka dalam distribusi ini biasanya kami bekerja sama dengan Pemda setempat, dengan Bupati, Wali Kota, TNI, Menteri Agama, semua pihak yang bisa membantu untuk menyelenggarakan pendistribusian ini, kami kerjasama dengan mereka. Luar biasa, ini barokah dari Al-Quran Karim. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kemarin sebelum Ramadan 15 hari dalam bulan Saban terakhir mengantarkan 15.000 Al-Quran ke Sulawesi Tenggara. Kami melakukan survei kebutuhan Al-Quran di sana. Ada satu yang menarik Pak. Ada satu orang bapak guru TPQ dan penyuluh di satu pulau namanya Pulau Kabayena di Kabupaten Bombana. Dia telepon ke kapal. Dia minta, Ustaz bantu kami, antarkan kasih kami Al-Quran. Tanpa diduga malam hari itu perjalanan 7 jam dari kota Bau-Bau ke Kabayena, kami berjumpa dengan beliau. Beliau sampai meneteskan air mata Pak. Apa katanya? Ustaz, sudah 3 bulan saya bikin proposal pemerintah, saya mengajukan bantuan Al-Quran, minta cuma 50 buah, 1 buah pun belum saya dapat sampai hari ini. Ustaz, saya belum kenal, saya telepon sekali saja. Malam ini Ustaz datang dengan tim dan menyerahkan 500.000 buah Al-Quran. Subhanallah Ustaz, semoga ini bermanfaat. Sampai seperti itu Bapak-bapak. Mudah-mudahan Bapak-bapak juga turut serta dengan saya sekali-sekali, bisa Bapak? Insya Allah ya Pak ya. Masih awet Pak. Atau Pak Ketua DKM lah. Ini Bapak-bapak menarik sekali, sehingga perjalanan kami dalam dakwah itu walaupun badai gelombang, kadang kita menemukan luar biasa hal-hal yang aneh. Bisa begitu teduh air laut itu di tengah-tengah badai itu semua. Bahwa Al-Quran ini luar biasa Bapak-bapak. Dalam awal bulan Ramadan kami berpuasa di atas kapal sampai di kampung. Saya 3 hari berpuasa, kemudian saya melanjutkan
roadshow ini. Insya Allah 24 hari, kemarin di Surabaya, Gresik, dan Jakarta. Hari ini saya di Bekasi, besok rencana Tangerang, Bogor, kemudian terus ke Karawang, kembali lagi berangkat ke Batam, pulang ke Jogja, terus ke Solo, Semarang. Tanggal 28 April baru pulang kampung. Setelah itu 1 minggu di kampung, kami akan mendistribusikan 50.000 Al-Quran sisa dari program NTT. Saya mohon doa restu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, semoga saya kuat dalam perjalanan ini. Doakan juga untuk saya Pak ya. Saya juga berdoa untuk Bapak-Bapak sekalian. Bapak-Bapak doa itu penting. Kata Rasulullah, "Ma min abdi muslim yad'u li akhihi bi zuhril ghaib illa qala al-qulub wa la bis." Jika ada seorang hamba muslim yang berdoa untuk saudaranya yang saudaranya tidak tahu bahwa dia berdoa untuk dirinya, maka kecuali malaikat berkata, "Anda juga dapat yang seperti doa itu." Mari kita doa walaupun orangnya kita tidak kenal ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi banyak sekali program dari Badan Wakaf Al-Quran ini Bapak-Bapak, termasuk dengan mereka bekerja sama dengan saya, kami sempat membantu air bersih di daerah timur Pak. Susah daerah sana Pak. Aku hasilnya iklannya pakai daerah timur Pak. Saking susahnya orang di timur Pak. Kami datang ke sana Bapak bawa aqua langsung untuk minum, langsung untuk wudhu. Teman-teman saudara-saudara sana ketika kami sholat, mereka berdiri menonton saja Pak. Selesai sholat saya tanya, Bapak kenapa tidak sholat? Mereka tidak jawab, senyum-senyum saja. Kenapa kamu itu tidak sholat itu? Baru dia bilang, Ustaz bagaimana kita sholat? Tadi malam tidur dengan istri masih junub belum mandi. Oh iya betul. Memangnya tidak ada air? Ada Ustaz, 5 kilometer. Naik gunung lagi jalan kaki. Akhirnya kita bikin proyek di sana, membangun air bersih di sana. Masya Allah, hari ini mereka menikmati. Bukan orang Islam saja, orang Nasrani juga menikmati. Awalnya menentang Pak, bahkan mereka mengatakan, itu air Islam, jangan bantu. Sampai seperti itu Pak. Tapi hari ini Islam menjawab, memberikan solusi untuk mereka. Subhanallah. Boleh jadi ini sudah terjadi di tahun 2018-19. Ini juga mungkin bagian dari wakaf sedekah Bapak-Bapak sekalian. Saya terima kasih banyak, terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Sekali lagi saya cuma berdoakan, semoga Allah ridho, semoga Allah beri rezeki nambah, semoga bisa berwakaf bersedekah lagi. Bisa? Sedekah lagi atau stop Pak? Terus sampai mati ya, jangan sampai nanti ketika kita datang ajal baru kita komentar nih. Ya Allah beri tanggulah ajal saya mau sedekah. Terlambat Pak. Baik, demikian saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih banyak Bapak-Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang sempat bersedekah, kebetulan saya sedang bangun pesantren, ya itu nanti di brosurnya, tolong bantu Bapak-Bapak sekalian. Bukan kita tidak bisa bangun juga, karena pesantren yang saya bangun ini gratis. Sengaja pesantren ini kita bina kader-kader dari kepulauan itu, kita bimbing supaya mereka bisa melanjutkan perjuangan untuk membina Al-Quran di desa-desanya Pak. Nah, alhamdulillah hari ini sudah berjalan dari 2002 sampai sekarang. Karena pesantren gratis, tidak bayar Pak. Jadi Bapak bisa bangun sendiri kalau tidak bayar gitu. Jadi tentu kita bangun fisiknya agak berat. Ya saya mengajak Bapak, syukur-syukur punya wakaf di sana. Dengan adanya wakaf di sana, sinyal doa dan pahala juga mengalir dari timur ke sini. Insya Allah Bapak-Bapak. Jadi insya Allah Bapak-Bapak nanti bisa menghubungi teman-teman dari Badan Wakaf Al-Quran. Hal-hal yang berkaitan dengan teknis bisa nanti sebentar bisa dijelaskan oleh mereka. Insya Allah. Demikian. Yang benar dari Allah, khilaf dari saya, mohon dimaafkan, beribu-ribu maaf. Bila ada sumur di masjid As-Sakir ya, boleh Ustaz menumpang mandi. Bila ada umur panjang, insya Allah tahun depan bisa kita jumpa lagi. Kalau kita tidak jumpa di dunia, semoga kita bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.